warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Amin. Atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam Amin. kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, Amin. berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk bibi kami, yaitu Ibu Hajjah Maisarah yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala memulihkan kesehatan beliau dan menjadikan penyakit beliau sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosa beliau. Amin ya Allah. Dan kita yang diberikan nikmat sehat, Amin. mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita Amin. sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan kamilan Amin. la yughadiru saqaman. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada ta'lim kita pagi hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau sampaikan, beliau ucapkan untuk orang yang sedang sakit. Dan jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan ini, maka tidak hanya orang yang sakit yang akan mendapatkan kesehatan dan kesembuhan dari penyakitnya dengan izin Allah, tapi orang yang mendoakannya pun akan mendapatkan pahala, yaitu pahala melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di awal saya ingin menyampaikan, ketika kita dalam kondisi sakit atau ketika kita menjenguk orang sakit atau ketika kita mendampingi orang sakit. Jadi baik yang sakit atau yang menjenguk atau yang mendampingi, maka jamaah rahimakumullah, yang menjadi perhatiannya ada 3 hal. Yaitu yang pertama adalah akidah. Kemudian yang kedua adalah
ibadah, dan yang ketiga adalah pengobatan. Jadi saya ulangi lagi, ketika dalam kondisi sakit atau dalam kondisi menjenguk orang sakit atau dalam kondisi mendampingi orang sakit, maka yang harus diperhatikan ada 3 hal. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah pengobatan. 3 hal ini insya Allah akan kita temukan ketika kita nanti melihat dan membahas bagaimana doa Rasulullah SAW ketika beliau sedang menjenguk orang yang sedang sakit. Yang pertama kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rabban nas adhibil bas isfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini hadis pertama yang akan kita bahas ketika kita menjenguk orang sakit. Doa ini yang kita baca. Atau jika kita ingin mendoakan diri kita pribadi, maka doa ini juga bisa kita baca untuk diri sendiri. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengajarkan kita doanya, Allahumma rabban nas adhibil bas isfihi wa antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqamah. Jamaah rahimakumullah, doa ini luar biasa isinya. Ada akidahnya, ada ibadahnya, dan ada pengobatan. Jadi dalam kondisi sakit, jagalah yang 3 hal ini. Akidah, ibadah, dan pengobatan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma rabban nas. Ya Allah, Tuhan seluruh umat manusia. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, bagi yang mengucapkan ini tentunya akidahnya akan bertambah kuat untuk menerima segala takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masing-masing kita, kehidupan kita ini senang susah, kaya miskin, sehat atau sakit, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita dengan keimanan kita menerima dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, itulah yang terbaik bagi kita untuk akhirat kita. Allahumma rabban nas, ya Allah, Tuhan seluruh umat manusia. Adhibil bas, hilangkanlah penyakit ini. Nah, jamaah rahimakumullah, permohonan kepada Allah untuk menghilangkan penyakit. Tentunya doa ini hanya bisa dimunajatkan oleh orang yang akidahnya kuat bahwa Allah lah yang memberikan kesehatan dan Allah lah yang memberikan ujian. Permintaan ini dimunajatkan kepada orang yang menjenguk atau orang yang sakit kepada Allah. Karena dia yakin bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan apapun yang kita terima dalam kehidupan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isfihi, sembuhkan dia. Kalau untuk laki-laki, isfihi. Kalau untuk perempuan, isfiha. Sembuhkan dia. Kalau untuk diri sendiri, isfini. Sembuhkan aku. Jadi boleh untuk siapapun. Untuk orang lain kita mendoakan kesembuhan. Atau untuk diri kita sendiri, kita doakan dan meminta kesembuhan untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antas syafi. Dan engkaulah yang maha memberikan kesembuhan. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, doa ini luar biasa. Wa antas syafi. Dan engkaulah yang maha memberikan kesembuhan. Wa antas syafi.
dan Engkaulah segala sumber kesembuhan. Dalam kalimat wa antas syafi ini juga mengandung 3 hal yang saya sebutkan tadi. Akidah yang kuat bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Kemudian ibadah yang tidak terlepas dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita pada hakikatnya adalah doa wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain ada juga pengobatannya, perintah untuk berikhtiar dengan mengobati penyakit kita. Wa antas syafi, dan Engkaulah penyembuhan. Kami hanya sekedar berikhtiar. Para dokter, tenaga medis, dan orang-orang yang mengobati kami, ini adalah tentara-tentaramu, hamba-hambamu, perantara-perantaramu yang mendatangkan kesembuhan untukku. Masya Allah. Jadi ketika jamaah rahimakumullah kita mengucapkan wa antas syafi, bahkan para dokter, tenaga medis, semua orang yang menjenguk, yang memberikan spirit sehingga bisa mendukung kesembuhan kita, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena doa ini. La shifaa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan yang sempurna kecuali kesembuhan yang Engkau anugerahkan. Jamaah rahimakumullah, pasti di antara kita banyak yang sudah mengalami bahwa ketika sakit pernah sampai pada titik di mana pengobatan sudah tidak lagi efektif, di mana apa yang diambil tindakan-tindakan medis sudah tidak lagi ada respon yang signifikan. Namun para dokter dan tenaga medis terus berikhtiar sehingga jamaah rahimakumullah akhirnya hasilnya adalah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bukan dari hal yang diprediksi. Kesembuhan itu muncul begitu saja karena ikhtiar para dokter yang luar biasa dan tenaga medis yang tidak kenal lelah, juga kekuatan akidah dan kekuatan ibadah serta doa dari orang yang sakit. Ini semua menjadi pengundang anugerah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Syifaan la yughadiru saqama. Syifaan la yughadiru saqama artinya adalah kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya rahimakumullah, ini adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang sakit Allah bersihkan bukan hanya penyakit yang sedang dideritanya, tetapi juga penyakit-penyakit lain yang mungkin ada di tubuhnya dan belum dia ketahui atau belum dia rasakan. Jadi doa ini begitu lengkap. Akidah, ibadah, dan pengobatan. Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi antas syafi, la shifa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sunnah ketika kita menjenguk orang sakit. Apa yang kita lakukan? Khusus untuk doa ini, jamaah rahimakumullah, dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi sebagian keluarganya yang sedang dalam keadaan sakit, beliau kemudian mengusapnya dengan tangan kanannya. Jadi ini sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita mengusap dengan tangan kanan. Mengusap orang yang sakit itu dengan tangan kanan. Keningnya, kemudian tangannya umpamanya, kita usap dengan tangan kanan sambil membaca doa yang tadi Rasulullah ajarkan. Jadi usap dengan tangan kanan, tentunya wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, dan tentunya dalam kondisi yang memungkinkan.
Nah, jamaah rahimakumullah, diusap dengan tangan kanan sambil membaca doa ini. Jadi kalau kita praktekkan, umpamanya ada pasien yang sakit, kita menjenguk, lalu kemudian kita usap dengan tangan kanan pasien itu sambil membaca Allahumma rabban nas adhibil bas isfi antas syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah Tuhan seluruh umat manusia, sembuhkan, hilangkan seluruh penyakitnya. Sembuhkan dia, dan engkaulah sumber segala kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Dan sembuhkan dia dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun. Masya Allah. Luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengingatkan bahwa sunnahnya adalah mengusap dengan tangan kanan, kemudian membaca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, doa yang berikutnya yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah doa yang juga diajarkan oleh Nabi besar Muhammad untuk kita baca, yaitu Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. Hadis ini jamaah rahimakumullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi bunyi hadis ini, man ada maridan lam yahtur ajaluhu faqala indahu sab'a mirarin as'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyak illa afahu Allah min dhalikal marad. Siapa yang menjenguk orang yang sakit lalu kemudian ajalnya memang belum datang, dan kemudian orang itu membaca doa ini sebanyak 7 kali. Jadi sekali lagi ini sunnahnya. Kalau yang pertama doa tadi yaitu Allahumma rabban nas disunnahkan dengan mengusap pasien atau orang sakit dengan tangan kanan. Sedangkan doa yang kedua as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak, ini disunnahkan dibaca 7 kali. Meskipun tidak mengusap dengan tangan kanan. Dan alangkah bagusnya kalau memang memungkinkan untuk digabungkan. Dan juga tidak mengapa ketika membaca doa ini sambil mengusap dengan tangan kanan kita. Karena memang itu disunnahkan dilakukan bagi orang yang menjenguk kepada orang yang sedang sakit. Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya, lalu kemudian dia membaca 7 kali doa ini, As'alullahal azim, aku bermohon kepada Allah yang maha besar, maha agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan aras yang maha agung, ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkanmu, illa afahullahu min dhalikal marad, kecuali Allah akan memberikan kesehatan kepada orang tersebut dari penyakitnya. Nah, jamaah rahimakumullah, doa-doa ini barangkali penting kita ketahui atau bahkan kita hafal, agar ketika kita dalam keadaan sakit atau ketika kita menjenguk orang sakit, kita bisa melaksanakan sunnah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ucapan la ba's tahurun insyaallah. Dalam beberapa riwayat hanya la ba's. Dalam riwayat lain disebutkan la ba's tahurun insyaallah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit, baru berjumpa dengan orang itu, kemudian Rasulullah dengan wajah yang tersenyum, yang memberikan harapan dan motivasi, Rasulullah mengatakan kepadanya, la ba's, atau la ba's tahurun insyaallah. La ba's artinya tidak apa-apa, tahurun artinya insyaallah, tahurun menjadi sumber dari pembersihan dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah,
dalam hadis yang sahih ini, tohur artinya adalah mukaffirun lidzunub. Doa kepada orang yang sakit, labas, tenang, tidak apa-apa insya Allah. Kira-kira seperti itu. Tohurun artinya penyakitmu ini akan membersihkan dosa-dosamu. Jadi tohur artinya suci atau bersih. Nah ini maknanya adalah penyakitmu akan membersihkan dosa-dosamu. Nah jamaah rahimakumullah, ucapan ini diucapkan sebagai doa sekaligus juga untuk menghibur orang yang sakit. Tidak apa-apa, insya Allah penyakitmu menjadi pelebur dan penggugur dosa-dosamu. Minimal kita mengucapkan seperti itu ketika kita tidak hafal umpamanya atau belum hafal ucapan yang diajarkan Nabi. Labas, tohur, insya Allah. Tidak apa-apa, sabar. Insya Allah penyakit ini akan melebur dan menggugurkan dosa-dosamu. Nah ini jamaah rahimakumullah, 3 doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, ketika menjenguk orang sakit, ataupun ketika mendampingi orang sakit. Dan saya tambahkan amalan keempat yang bisa diamalkan oleh orang yang sedang sakit. Ya rahimakumullah, amalan ini akan menguatkan akidah kita. Ketika kita sedang sakit, menambah kesabaran kita. Karena ini juga akan membantu proses pengobatan. Ya rahimakumullah, kemudian amalan yang ingin saya sampaikan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang artinya adalah, ya Allah, cukup engkaulah tempat aku menggantungkan segala harapan. Dan cukup engkaulah yang memberikan pertolongan kepadaku dalam kondisi seperti ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya rahimakumullah, siapapun yang membaca ini dan mengetahui serta mengerti maknanya, maka akan terasa ada kekuatan dari dalam dirinya yang memberi dia semangat untuk sembuh dari penyakitnya, menguatkan akidahnya bahwa masih ada harapan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika semua manusia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau berkehendak, ketika Allah berkehendak, Allah hanya akan mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kesembuhan dari penyakit-penyakit kita. Mudah-mudahan taklim pagi hari ini bisa menambah khazanah keilmuan kita, bisa menambah kekuatan iman kita. Dan sekali lagi saya berpesan, ketika kita berhubungan dengan sakit, maka yang harus kita jaga adalah akidah, ibadah, dan pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit ya Allah, berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.